yang harus dilakukan ketika menggunakan model Dig and Carry ini, dari mengidentifikasi pembelajaran, analisis peserta, dan kemudian ketika di Morrison, ya Morrison and Camp ini hampir sama ketika di sini ada clue-cluenya, ada analyze, ada develop, design, implementation, dan evaluate. Ini hampir sama dengan ADE, ya ADE model. Jadi intinya sama saja saudara, yang dilakukan hanya saja di camp ini dia menyebutkan dimulai dari yang pertama adalah merencanakan planning ini, ya planning. Kemudian ada support, melibatkan support service, kemudian ada project manajemennya, ada formative evaluation sampai dengan summative evaluation. Dan di dalamnya ada instructional problem, kemudian learner karakteristik sama ya, sama tahapannya dengan yang di Dig and Carry tadi. Hanya saja mungkin strukturnya berbeda dan tidak tertata seurut dari Dig and Carry tadi. Sama, intinya sama. Kemudian di impact ini, di sini juga ada yang tahapan pertama adalah need assessment. Seperti hanya di analyze tadi, di sini melakukan need assessment. Kemudian ada design, ada development, ada evaluation and revision. Ya, di fase pertama ini saudara akan melakukan evaluasi dan revisi. Kemudian setelah itu kedua, ada evaluasi dan revisi. Di tahapan ketiga ada evaluasi dan revisi. Jadi sepertinya ini hanya tiga setiap dilakukan evaluasi dan revisi. Itu untuk Hanafin and Peck. Begitu pula untuk ADE model oleh Branch ini dimulai dari analyze juga, kemudian ada desain, ada develop, ada implementasi, dan ada evaluasi. Jadi ketika kita melihat struktur atau ya tahapan yang ada pada setiap model, hampir semuanya menunjukkan tahapan yang sama. Dimulai dari analyze, kemudian ada desain, ada develop, ada implementasi, dan ada hanya mempunyai struktur yang berbeda-beda penempatannya. Begitu. Jadi tidak perlu risau dan ini pakai model apa, begitu, sama saja intinya. Gitu ya. Nah, itu sekilas dari yang kita baca, kemudian macam-macam model tahapan yang akan kita lakui ini. Pertama, ya, besok kita rasional. Ini caranya bagaimana? Kita akan kupas di pertemuan ke-10 besok. Jadi akan lebih baik jika saudara jika ada waktu saya akan membuat kelas Dispada untuk memberikan materi-materinya supaya saudara bisa nyicil membaca lebih dulu ya, supaya diskusi kita lebih enak. Kemudian di pertemuan ke-11 nanti kita akan pembelajarannya. Ya, merumuskan tujuan pembelajarannya seperti apa. Kemudian mengembangkan alat penilaiannya. Kemudian di pertemuan ke-12 kita akan mengembangkan strategi pembelajaran yang akan kita gunakan. Di pertemuan ke-13 mengembangkan bahan ajar dan evaluasi formatifnya. Kemudian di pertemuan ke-14-15 kita akan merancang rencana RPP-nya, rencana pelaksanaan pembelajarannya. Saudara nanti akan lebih baik apabila di pertemuan ke-13 nanti, sebelum pertemuan 14-15 ini ya, saudara sudah mempunyai salah satu model untuk RPP.
Bisa browsing ya, bisa browsing di SMK 1 Sukoharjo itu seperti apa, SMK 1 Surakarta itu seperti apa, bisa browsing supaya saudara tahu model RPP-nya. Atau misalnya saudara punya kenalan, bisa saudara supaya sudah tahu model RPP-nya. Dan pertemuan ke-14-15 ini kita akan mengembangkan RPP-nya berdasar pengetahuan yang sudah saudara peroleh mulai pertemuan ke-10 sampai dengan pertemuan ke-13. Kemudian pertemuan ke-16 nanti kita akan ujian akhir semester. Jadi begitu saudara yang akan kita mulai dari pertemuan ke-10 sampai dengan pertemuan ke-16. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Izin bertanya, Ibu. Silakan, Mbak. Mengenai penugasan yang di pertemuan 10 sampai 15 itu secara individu apa kelompok ya, Ibu? Tidak penugasan ya, tidak penugasan. Kita materi, kemudian nanti saudara akan merancang menyusun tugas pembelajarannya, menyusun analisis interaksional, itu individu, tidak kelompok. Ya, kalau kelompok nanti saudara pengalamannya tidak akan melekat sebagaimana jika saudara melaksanakan sendiri. Itu Mbak Citra. Baik, Ibu. Terima kasih. Yang lain, silakan. Mulai sekarang boleh saudara mencari buku-buku ya, tadi yang saya katakan desain instruksionalnya Agmi Suparman itu bisa dipahami. Cukup? Tidak ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada pertanyaan maka jangan lupa mengisi absen di OCB ya. Kemudian kita akan bertemu lagi minggu depan untuk melakukan pembelajaran seperti yang direncanakan.